dari 10 anak Indonesia kekurangan gizi sarapan. Untuk itu, perlu sarapan sehat. Di suatu hari, diceritakan seorang pemuda bernama Sururi. Seorang pemuda yang mandiri. Dia mandi sendiri, tidur sendiri, masak sendiri, dan apa-apa sendiri. Dan bekerja pun ia sendiri. Seperti hari-hari biasanya, dia memakai seragam kerja. Kalau memakai bikini, dia tidak akan bekerja, berarti dia akan berenang. Memakai sepatu hitam, rompi merah, tapi tidak anti peluru. Helm kuning, masker hitam, sehitam kulitnya. Dengan semangat 45, pagi itu dia mulai mendorong Arko. Langkah demi langkah dilalui dengan semangat 45. Demi menghidupi keluarga orang lain. Ops, salah, keluarganya sendiri. Berjalan 1 kilometer setiap hari berarti bolak-balik 2 kilometer. Tidak menyurutkan langkahnya demi mencari sesuap nasi. Itu dilakukan dengan penuh keikhlasan, apalagi sekarang tanggal 25, itu artinya gajian. Tarik matahari tidak lantas memberhentikan langkahnya. Kalau dia berhenti, nanti dimarahi atasan. Dan kalau dimarahi atasan, berarti dia tidak gajian. Dia pun mulai kebingungan, melenggak-lenggok kanan kiri tanpa arah dan tujuan. Entah kenapa. Meratapi nasib atau bagaimana, saya tidak tahu. Dalam gerobaknya terdapat 2 bungkus nasi. Ya, 2 bungkus untuk dia sarapan dan untuk sarapan lagi. 1 saja tidak cukup. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan temannya. Ternyata dia tidak sendiri. Sebut saja Cemong. Ya, Cemong membantu mengangkat gerobak Mr. Sururi. Sambil menikmati indahnya laut, dia terus melangkah bersama temannya demi mencapai tujuan, yaitu di ujung pelabuhan. Dan ternyata pendorongan sudah digantikan oleh Cemong. Ternyata Sururi kelelahan. Cemong terus mendorong gerobaknya melintasi jembatan penyeberangan. Satu temannya lagi yang bernama Mas Supri mengikuti Cemong dan Sururi dari belakang. Langkah demi langkah diayunkan di tengah jembatan hingga bertemulah dengan beberapa pekerja yang dari ujung jembatan. Si Cemong akhirnya kelelahan sehingga ia didorong dan dimasukkan gerobak oleh Mas Supri. Mas Supri bergantian mendorong gerobak hingga ujung pelabuhan. Iya, ini balas dendam atau gimana nih? Si Sururi tetap berjalan di belakang. Karena dia baik hati, dia akhirnya menggantikan untuk mendorong gerobak lagi. Sang kameramen yang dari tadi tidak kelihatan akhirnya kelelahan juga. Dan inilah yang terjadi. Cabut lo, Cak. Iya, apa tuh? Kayak kamu tak dosa kok, Cak. Kayak kamu tak dosa nih, Cak. Ya, kayak kecerahan, Cak. Ini tenaga nasi kucing ini. Akhirnya sampailah mereka ke ujung pelabuhan. Di sana telah menunggu kapal besar yang sedang bersandar. Sururi mulai bergegas menuju tempat peristirahatan terakhir. Oh, bukan, tempat istirahat maksudnya. Kini sudah sampai di tempat peristirahatan. Sururi segera memenggokkan arkonya atau gerobaknya untuk digeletakkan. Ya, digeletakkan sambil melenggak-lenggokkan arkonya. Nah, si arko atau gerobak sudah digeletakkan.
Kini tinggal Sururi beristirahat sejenak sambil melepas lelah. Dan Sururi pun mencopot sepatunya. Lalu ia bersiap untuk memasuki tempat istirahat. Dibawalah 2 bungkus sarapan untuk dia kemudian sarapan. Sambil bercengkrama dan bersenda gurau, dia membuka bajunya, mengelap keringatnya, dan dia ternyata haus. Diminumlah air segalon, ya segalon. Ah, seger, nikmat mana lagi yang kau dustakan? Akhirnya Sururi mengeplok biskuit yang sudah ada di tempat istirahat. Cukup sekian cerita yang tidak begitu menginspirasi ini, dan tunggu cerita selanjutnya.